Halo Sikamali, bertemu lagi dengan kami di podcast Siap JKN, Sikamali Sapa Peserta JKN. Nah, podcast yang membahas seputar program jaminan kesehatan nasional. Nah, kali ini kita kedatangan tamu narasumber kita dan merupakan salah satu staf frontliner dari kantor cabang Makale. Oke, dari Kak Devi, mungkin Kak Devi bisa perkenalkan terlebih dahulu. Boleh. Ya, halo Sobat JKN, perkenalkan saya Devi, saya merupakan petugas frontliner di BPJS Kesehatan Cabang Makale. Oke, itu tadi dari Kak Devi. Oke, Kak Devi, sebagai staff frontliner ini, gimana sih Kak? Mungkin pengalamannya bisa ceritakan sedikit dengan Sobat Sikamali? Oh iya, maksudnya pengalaman saat jadi frontliner ya. Ya, jadi memang saya setelah join di BPJS memang pertama kali itu memang sudah jadi frontliner. Jadi sudah kurang lebih hampir 3 tahun jadi frontliner dan memang sudah cukup banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan saat jadi petugas frontliner. Salah satunya yang sangat terkesan itu ketika saya pelayanan dengan peserta dan ternyata peserta itu tunarungu dan tunawicara. Oke, memiliki Jadi ya benar ya, dan saya kan sulit ya dalam bahasa isyarat juga saya tidak menguasai. Jadi itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa yang saya dapatkan saat jadi frontliner di BPJS. Begini Kak, mungkin ada tantangan yang pernah Kakak hadapi selama menjadi frontliner, selama memberikan pelayanan kepada masyarakat? Oh iya, jadi kalau tantangan itu sangat banyak sekali, apalagi kan kalau di frontliner itu kita menghadapi banyak peserta dengan karakter yang berbeda-beda. Iya, betul. Jadi mulai mungkin peserta yang mungkin sulit untuk diajak komunikasi atau sulit untuk menerima pendapat atau mungkin belum apa-apa sudah emosi seperti itu. Jadi itu tantangan yang cukup besar yang saya dapatkan ketika jadi frontliner. Apalagi kan saya awal-awal juga agak sulit untuk mengenali karakter setiap peserta. Kemudian saya juga dulu awalnya itu cepat terpancing emosi. Gitu. Jadi saat awal-awal jadi frontliner itu ya saya juga kadang hampir terpancing kalau misalkan ini. Cuma seiring berjalannya waktu kita semakin belajar, semakin tahu kalau jadi frontliner yang baik itu bagaimana. Jadi bisa menghadapi peserta dengan berbagai macam karakter. Nah, itu kan sebagai frontliner kita bagaimana caranya memberikan pelayanan yang baik, pelayanan prima. Nah, pelayanan prima itu menurut Kakak itu seperti apa? Oh ya, jadi menurut tapi secara umum ya. Jadi pelayanan prima pasti semua sobat JKN juga sudah pasti tahu. Jadi pelayanan prima itu merupakan sebuah upaya yang dilakukan sebuah perusahaan atau organisasi untuk yang diberikan untuk peserta agar peserta atau masyarakat ini merasa puas dan bisa memberikan kesan yang baik. Ya khususnya kalau di BPJS ya pasti kita memberikan pelayanan yang baik supaya di mata masyarakat itu kita memang citranya bagus seperti itu. Nah, selama jadi frontliner Kak, apakah ada SOP yang harus kita penuhi? Bagaimana cara melayani orang atau seperti begini? Oh iya, jadi kalau di frontliner sendiri memang tidak sekedar melayani saja, jadi memang kita ada namanya checklist pelayanan. Jadi checklist pelayanan itu sebagai pedoman kita dalam melayani peserta. Jadi itu ada 3, mulai dari sikap awal, sikap saat melayani, dan sikap akhir. Jadi itu ada beberapa poin-poin yang memang harus jadi panduan kita dalam pelayanan. Jadi bukan sekedar pelayanan kemudian selesai sudah. Jadi memang ada tahap-tahapnya, proses bagaimana kalau kita melayani peserta sampai dengan selesai, dan itu pasti memang dengan tujuan kita tidak hanya memberikan pelayanan saja, tapi memang pelayanan yang kita berikan itu terstruktur seperti itu. Nah, itu tadi checklist yang harus kita penuhi. Nah, ada tidak Kak standar atau mungkin aturan yang Kakak Devi harus penuhi terkait dengan penampilan? Oh, penampilan. Jadi kalau untuk terkait penampilan memang juga di checklist ada. Jadi memang bukan sembarang penampilan juga. Jadi memang ada standarnya juga. Jadi kalau untuk frontliner itu dia natural look.
Oke, natural look. Ya benar. Jadi kan memang dari kepala sampai kaki memang sudah ada aturan. Jadi sepatu juga ada. Jadi memang kalau untuk yang wajah itu dia natural look. Jadi lipstick, kemudian eyeshadow, kemudian maskara seperti itu. Itu ada semua. Ya, sudah diatur. Sudah ada. Bahkan parfum pun itu ada. Jadi memang tidak bebadan sih sebenarnya. Seperti itu. Dan untuk sepatu itu minimal 3 cm. Oh, 3 cm. Iya. Jadi tidak bisa juga menggunakan flat shoes. Yang flat. Ya, benar. Jadi itu minimal 3 cm. Dan untuk yang rambut itu aturannya mungkin sama dengan frontliner yang lain. Jadi memang kalau rambut itu kalau pendek di atas bahu itu masih bisa diurai. Namun kalau sudah di bawah-bawah itu harus dicepol. Oh, dicepol. Iya, tidak boleh digerai walaupun panjang. Benar. Jadi memang harus dicepol kalau sudah di bawah bahu. Tapi kalau masih di atas kayak saya rambutnya ini masih bisa diurai. Itu. Jadi kan, memang ada aturan standar penampilan khusus untuk frontliner. Benar. Itu kan tadi salah satunya kita sebutkan penampilan wajah, make up lah. Itu ada latihannya khususnya Kak kalau misalkan kita harus belajar make up atau bagaimana? Oh iya, jadi sebelumnya itu memang kita otodidak belajar sendiri. Namun setahun terakhir ini kita ada namanya beauty class. Oh, beauty class. Jadi itu dilaksanakan 3 bulan sekali. Jadi memang untuk mengasah kemampuan kita untuk bermakeup. Apalagi kan kita yang memang pada dasarnya memang tidak tahu makeup dan harus bermakeup, ya memang itu penting sekali yang beauty class. Jadi sudah hampir 4 kali sepertinya dalam tahun ini kita ada beauty class. Jadi belajar bagaimana bermakeup dengan benar, penggunaan foundationnya, iya benar seperti itu. Jadi memang kita ada khusus untuk belajar bermakeup. Kita kembali lagi ke pelayanan prima. Itu tadi Kak kita bahas yang di awal tentang pengalaman Kak selama melayani peserta dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam watak tentunya. Ya, dan pasti pernah dapat peserta yang mungkin marah-marah atau mungkin Nah, itu bagaimana tipsnya Kak untuk menghadapi orang yang mungkin temperamen atau seperti itu? Oh iya, jadi kalau misalkan mungkin di frontliner menemukan mungkin peserta yang sulit untuk mengontrol emosi, jadi kita sebagai frontliner harus memang tetap tenang. Jadi jangan juga terpancing emosi, kemudian mendengarkan semua keluhan-keluhan yang disampaikan dan jangan sampai memotong pembicaraan. Jadi kita dengarkan dulu, setelah itu kalau memang sudah selesai berbicara baru kita jelaskan dengan pelan-pelan juga. Jadi memang kalau untuk menghadapi yang dalam kondisi itu juga jangan sampai kita terpengaruh gitu. Jadi tetap tenang, kemudian menunggu sampai peserta itu bisa selesai untuk menjelaskan, baru kita masuk gitu. Oke. Gini Kak, biasanya keluhan yang sering disampaikan oleh peserta itu masalah apa? Terkait dengan apa? Oh iya. Jadi kalau terkait keluhan pasti kebanyakan dari rumah sakit ya. Dan akhir-akhir ini keluhan yang sering datang di BPJS, kantor BPJS itu mengenai yang pasien yang tidak bisa lagi untuk diwakili pengambilan obat. Jadi itu kebanyakan. Jadi bahkan ketika dilayani bahkan ada yang sampai sudah menangis atau bahkan juga ada yang marah-marah seperti itu. Karena memang kan melihat kondisinya memang si pasien ini memang tidak bisa lagi, kondisinya tidak bisa ke rumah sakit. Jadi memang beberapa hari ini keluhannya itu. Jadi tidak bisa diwakili untuk datang ke rumah sakit. Padahal kan memang secara aturan kan memang peserta itu harus ketemu sama dokternya seperti itu. Cuma kan mungkin karena sebelum-sebelumnya itu tidak diterapkan dengan baik, makanya barulah sekarang diterapkan. Jadi mungkin ada beberapa peserta yang merasa agak berat, makanya datang melapor ke kantor BPJS. Untuk masyarakat yang mungkin yang tidak tinggal misalnya berdomisili jauh dari kantor cabang itu bagaimana biasa Kak? Kalau misalkan contohnya yang tinggal di daerah-daerah pelosok yang tidak bisa datang ke sini itu bagaimana solusinya Kak?
Oh iya, jadi semuanya sekarang kan apalagi kan transformasi layanan BPJS kan mudah cepat sekarang. Yeah. Jadi selain di layanan di kantor cabang, sebenarnya juga kita sudah ada layanan online, bahkan ada layanan dengan istilahnya jemput bola. Jadi maksudnya kita yang langsung mendatangi peserta BPJS keliling. Jadi BPJS keliling itu kan di mana bukan lagi peserta yang datang ke kantor, tapi kita mengunjungi satu daerah atau satu kota. Nah, di situ ya Lembang. Jadi di situ kita melakukan pelayanan yang sama dengan di kantor cabang. Jadi pelayanan perubahan data atau pendaftaran atau mungkin ada permintaan informasi, bisa di situ. Atau juga ada layanan online kalau misalkan cuma kadang memang karena kita kan masih daerah, jadi tidak semua memang bagus jaringan. Namun kalau sempat Sobat JKN jaringannya bagus, itu bisa akses layanan online lewat Pandawa. Jadi di Pandawa itu juga hampir sama dengan layanan di kantor cabang, bedanya dia secara online. Jadi lewat WA saja, cukup akses lewat smartphone Sobat JKN itu sudah bisa. Jadi di WA di situ. Gitu. Mungkin ada info yang kakak mau sampaikan kepada Sobat Sikamali yang ada di luar sana terkait pelayanan atau informasi terkait program JKN? Ya, selain tadi layanan online, mungkin juga hampir semua Sobat JKN juga sudah tahu. Kalau sekarang itu kan kita berobat untuk lebih memudahkan itu cukup menggunakan NIK saja. Jadi kalau berobat tidak bawa kartu atau lupa bawa kartu, itu tidak perlu khawatir lagi. Jadi Sobat JKN sudah bisa menggunakan NIK sebagai nomor identitas. Karena memang kita dari BPJS itu sudah memusatkan menggunakan NIK sebagai nomor identitas tunggal. Jadi cukup menggunakan KTP atau kartu keluarga itu sudah bisa mengakses layanan kesehatan yang jelas terdaftar dan aktif seperti itu. Karena memang hampir kebanyakan ke BPJS sampai sekarang masih banyak yang menanyakan kartu. Jadi mungkin itu juga bentuk informasi buat Sobat JKN. Itu tadi informasi yang sangat penting dari Kak Devi. Oke, Kak Devi, terima kasih karena sudah hadir bersama kami, sudah berbagi informasi yang sangat menarik. Oke, Sobat Sikamali yang ada di luar sana, terima kasih juga karena telah menyaksikan video kami sampai akhir. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video lainnya di channel YouTube Sikamali Solata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Dah.